berarti kaitannya ke FOC. Tuh, orang dulu imam kita dulu sudah sejauh itu. Cuman panahan modern mengadopsi ilmu itu akhirnya ketemu lah rumus-rumus yang turunannya FOC. Nah, kalau kita pakai 1/7 biasanya FOC-nya itu di bawah 7%, minus 7% biasanya. Kalau misalkan kita pakai perbandingan 1/6, FOC biasanya 7 sampai dengan 12% normal. Kalau 1/5 ke atas itu masuknya ke high 12 sampai dengan 15. Kalau dia 1/4, kalau mau dibuat 1/4 berarti ultra high FOC, bisa 15 biasa untuk hunting. FOC ini kita perlukan kadang-kadang orang FOC sekian aeronya cepat turun Kang katanya. Nah, ini kita mainin. Iya. Kalau jarak 10 kita pakai 1/4 atau 1/5 nggak masalah. Berat depan. Jadi otomatis kalau misalkan kita timbang itu berat depan posisinya gini. Harusnya asnya di sini, kita di depan. Itu mempengaruhi akurasi. Jadi semakin berat ke depan itu semakin akurasi semakin bagus. Orang-orang hunting itu kalau konfon biasanya dia FOC-nya ultra high. Terus mereka apa nggak cepat turun Kang? Nah itu kita hitung jarak lagi. Kita harus hitung jarak. Misalkan kita hunting jarak 50 meter tuh ada menjangan misalkan. Kita tahu anak panah kita ini efektifnya di berapa meter. Makanya kita harus sering latihan. Misalkan kita sering latihan nih. Kita anak panah sudah punya terus jarak 20 meter, efektif. Naik sudutnya ini nggak terlalu jauh. Coba mundur lagi 40 meter. 50, 70, kalau 70 udah sampai sini berarti nggak efektif kalau untuk hunting. Kalau terlalu melambung kan berarti anak panahnya harus diturunin lagi yang agak lebih ringan lagi, GPP lagi masuknya. GPP nya harus lebih di bawah, misalkan pakai 7. Terus FOC nya kita buat misalkan 1/5, tapi kan lebih ringan, GPP nya kan ringan misalkan. Nah, contohnya ini nih 60 dia pakai 24 gram, saya 40 pakai GPP 7 itu dapat 19 gram. Pakai ini 6 bagus. Jarak 40-50 meter dia hampir apa ya? Hampir gak ada sudut. Tetap lurus karena ringan. Makanya kita lihat kalau kita busurnya busur laminasi lebih baik jangan. Kita tanya dulu ke vendornya yang produksi si busur itu, mereka kan biasanya punya batas minimum GPP. Misalkan busur Korea minimum GPP 7. Berarti kita ambil minimumnya 7 kalau memang mau main di jarak jauh. Tapi kalau misalkan busur kita EFG, busur apalagi sekarang bending pakai GPP 4 aja kayaknya masih berani deh. Masih berani kalau bending GPP 4 masih berani. Cuma masalahnya nyari shaftnya susah. Ringan dan kaku gitu kan. Biasanya ringan terlalu lentur kayak lidi. Ringan yang kaku susah. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut? Masih newbie jadi belum paham. Yang dibilang GPP 456 itu yang 10 nih ya, yang jadi ganti-ganti ya. Nih, Ya, ya betul. Kalau itu kan rumus tetap. Ini tetap. Ini pondasi busur. Ya. Mau pengaruhnya apa sih kan kok GPP ini kok kita nanti akurasi. Jadi si power itu ketika si anak panah dilesatkan, si power yang dari string itu ke depan, ke arah depan. Jadi depan yang bawa, bukan didorong. Si anak panah itu bukan didorong. Kalau misalkan misil atau rudal itu kan didorong, pakai tenaga kan. Kadang-kadang kalau gagal dia muter gini. Tapi kalau ini dibawa, beda. maksudnya menentukan GPP tadi kan Kang bilangnya terserah nih GPP-nya mau 7, 8 kan, misalkan 10 misalkan katanya. Nah itu nentuin kita harus 8 atau 7 LBS bukan? Enggak, kalau nentuin LBS ini keperluan kita apa? Kalau misalkan tadi saya bilang, kalau misalkan kita cuma lomba, katakanlah lomba jarak 10 meter, gak usah GPP 10, GPP 13 aja, nggak apa-apa berat. Karena masih sampai juga. Cuman kalau misalkan kita buat GPP 13, jarak 30 meter, belum sampai target sudah turun. Berarti tergantung jarak ya Kang? Iya. Semakin
jarak pendek makin GPP naik. Nggak masalah naik, ringan juga nggak masalah. Artian apa nama itu opsional lah ya. Biasanya kalau pengalaman saya kalau jarak pendek GPP misalkan dibuat 12 itu akurasi bagus betul. Lebih berat ya, dia lebih artian lebih tahan.